Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitri Saidah Hasanah, yaitu saya sendiri dan teman saya Wike Nanik Oktavia dan Adriani Lestari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sumber dan dalil hukum Islam yang diperselisihkan bagian 1, yaitu istishan dan maslahah mursalah. Nah, selanjutnya ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya Fitri Seidasana. Jadi, maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum persoalan baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Amir Syarifuddin, kedua kata ini memiliki arti yang tidak sinonim. Sumber hukum memiliki makna suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Dalam studi ilmu usul fikih, maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Baik diterima maupun ditolak, pada saat yang sama permasalahan terus muncul seiring dengan perjalanan waktu yang terus bergulir. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian istishan. Yang kedua, bentuk-bentuk istishan. Dan yang ketiga, pengertian masalah mursalah. Juga yang keempat, ada pandangan hukum maslahah mursalah. Nah, pengertian istishan dan bentuk-bentuk istishan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wike Nanik Oktavia. Dan selanjutnya ada pengertian maslahah mursalah dan pandangan hukum maslahah mursalah itu akan dijelaskan oleh teman saya yakni Adriani Lestari. Nah, kepada teman-teman saya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pengertian istishan, yaitu kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau hissi ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain, atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas, yaitu antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ke hukum yang samar-samar, yaitu Qiyas, Hafi, dan lain-lain, karena kondisi atau keadaan darurat atau ada adat istiadat. Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fikih. Di antaranya adalah mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Yang selanjutnya ada dalil yang terbetik dalam diri seseorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. Lalu ada meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias tertentu menjadi kias yang lebih kuat darinya. Yang selanjutnya ada mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Poin selanjutnya ada bentuk-bentuk istihsan, yaitu yang pertama, bentuk istihsan kiasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias kafi. Karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut, alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan, seperti pengkata khalifah setelah Rasul wafat. Bentuk kedua adalah istisnai, adalah kias yang bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya ada istishan dengan maslahah al-mursalah, yaitu pengecualian ketentuan hukum yang istihsan dan nas. Maknanya adalah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada nas yang mengecualikannya, baik nas tersebut Al-Quran atau Sunnah. Yang selanjutnya ada istihsan dengan ijma. Maknanya adalah terjadi sebuah ijma baik yang
sarih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi kias atau kaidah umum. Yang selanjutnya ada istihsan dengan kedaruratan, yaitu ketika seseorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemadaratan. Yang selanjutnya ada istihsan dengan urf atau konvensi yang umum berlaku. Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Baik, yang selanjutnya ada pengertian maslahah mursalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andriani Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian maslahah musalah. Pengertian masalah musalah menelusuri makna. Masalah musalah harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis, gugatan atas kata tersebut. Masalah musalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan musalah. Secara etimologis, kata maslahah merupakan bentuk masdar dari yang berasal dari fiil, yaitu saluha. Dilihat dari bentuknya, di samping kata maslahah yang merupakan bentuk adverb juga merupakan bentuk isim, kata benda, tunggal, mufrad, dari kata masalih, jamak plural. Kata maslahah ini tetap diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. Begitu juga kata manfaat dan faedah. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dan kemaslahatan. Kata maslahat menurut kamus tersebut diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Jadi di sana sudah terlihat ya. Jadi ketika kalau maslahat itu artinya faedah, guna, tapi kalau kemaslahatan artinya itu bermanfaat secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada perbedaan di sini. Dari sini, dengan jelas bahwa Kamus Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapat awalan dan akhiran an. Jadi, kemaslahatan itu adalah kata yang ditambah depan dan awal, sedangkan maslahat itu merupakan kata-kata yang kata-kata dasar gitu. Jadi, kata dasar yang ketika ditambah huruf depan dan huruf belakang, maksudnya ditambah awalan dan akhiran, selanjutnya menjadi kemaslahatan dan artinya bakal sedikit berubah kandungan makna kata masalih, yaitu kelezatan, hal-hal yang membuat kelezatan, kesenangan, dan hal-hal yang membuat kesenangan. Begitu juga dengan mafasid di dalam mengandung 4 makna, yaitu rasa sakit, hal-hal yang menyebabkan rasa sedih, dan hal-hal yang menyebabkan. Jadi di sini kan tadi mafasid itu salah satu kata dasar dari masalah maslahah. Jadi mafasi ini tapi punya arti sendiri, tidak sama dengan masalahnya. Memiliki arti kelezatan, hal-hal yang membuat kelezatan kayak gitu. Jadi ada bedanya ya di sini gitu. Kalau masalah tadi kan berguna, kalau mafasi itu artinya kelezatan. Jadi ada bedanya. Nah, sedikit diperhatikan karena ada perbedaan di sana. Terus untuk untuk kata mafasid dari mus itu juga terdapat perbedaan gitu. Jadi harus benar-benar dilihat agar tidak salah arti kayak gitu. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan 5 hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima ini sering disebut dengan masalah al-khomsah, sedangkan masalah khosah adalah kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali
Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum. Jadi sedikit penjelasan. Jadi kan ketika ada permasalahan yang umum dan masalah pribadi, jadi kita harus mendahulukan permasalahan umum. Karena kenapa? Ketika permasalahan umum terjadi berarti kan melibatkan orang banyak, melibatkan kepentingan umum. Sedangkan kalau masalah pribadi hanya melibatkan satu orang gitu. Jadi hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi kepentingan umum tentunya lebih penting daripada kepentingan pribadi. Ketiga, dilihat dari segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu masalah qorbitah dan masalah mutakoyyeroh. Yang dimaksud dengan masalah qorbitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi itu penjelasan yang teman-teman saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, istihsan adalah kecenderungan satu sisi yang bisa bersifat lahiriah atau maknawiyah. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa maslahah mursalah digunakan sebagai pemecah masalah oleh para ulama karena tidak menemukan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ahli usul fikih berpendapat bahwa maslahah mursalah ini dijadikan dalil hukum walaupun memang terdapat banyak pertentangan. Secara umum penggunaan maslahah Imam Maliki dan para ahli usul fikih yang menganggap masalah mursalah sebagai pemecah masalah. Nah, jadi itu penjelasan dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.